Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meyakini penambahan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% untuk mendukung program percepatan atau quick wins pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keterangan itu diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP Said Abdullah pada Selasa 24 Desember 2024 merespons kenaikan PPN 12%. Sejumlah partai politik saling beradu pendapat atas kenaikan PPN 12% yang mulai diberlakukan pemerintah per 1 Januari 2025. Said Abdullah menjelaskan awal mula lahirnya keputusan kenaikan PPN dari 11 ke 12%. Kenaikan tersebut didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Said Abdullah mengaku mendukung sepenuhnya pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2025 dalam konteks pemberlakuan PPN menjadi 12%. Said mengatakan pembahasan APBN 2025 antara pemerintah dan DPR sudah menyepakati target pendapatan negara dengan asumsi pemberlakuan 12% untuk mendukung Prabowo merealisasikan program strategisnya. Program tersebut diantaranya makan bergizi gratis yang membutuhkan dana sekitar 71 triliun rupiah. Kemudian pemeriksaan kesehatan gratis 3,2 triliun rupiah, pembangunan rumah sakit lengkap di daerah 1,8 triliun rupiah, pemeriksaan penyakit menular atau TBC 8 triliun rupiah. Selanjutnya untuk renovasi sekolah 20 triliun rupiah, sekolah unggulan terintegrasi 2 triliun rupiah, dan lumbung pangan nasional daerah dan desa 15 triliun rupiah. Tak hanya itu, dalam rapat Menteri Koordinator bersama Banggar DPR, pemerintah era Presiden Prabowo juga menargetkan swasembada beras pada tahun 2027. Said pun menyatakan seluruh program tersebut sebenarnya sejalan dengan agenda PDIP untuk peningkatan sumber daya manusia. Pemirsa, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus berujar bahwa partainya bukan menolak penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Deddy Sitorus menegaskan partainya tidak menyalahkan Presiden Prabowo Subianto terkait penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Deddy mengatakan PDIP hanya meminta pemerintah mengkaji ulang hal tersebut, apakah sudah sesuai dengan kondisi ekonomi Indonesia. Lantaran PDIP tak mau ada persoalan baru yang muncul di awal pemerintahan Prabowo karena adanya kenaikan PPN 12% tersebut. Meski demikian, Deddy mengatakan jika pemerintah percaya diri penerapan PPN 12% tidak akan menyengsarakan rakyat, maka diteruskan pun tidak mengapa. Sebagai informasi, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, mengaku heran dengan respons kritis PDIP terhadap kenaikan PPN 12%. Ketika rancangan Beleid itu dibahas di DPR, PDIP adalah fraksi yang mendapatkan jatah kursi Ketua Panitia Kerja atau Panja melalui kadernya Dolvi Otniel Frederick Balik. Rahayu mengaku heran saat ada kader PDIP berbicara di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12%. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI ini mempertanyakan sikap PDIP yang tiba-tiba mengkritisi kebijakan PPN 12%. Adapun PPN 12% itu merupakan amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Sementara Ketua Komisi 11 DPR RI fraksi Partai Golkar, Muhammad Misbahun berpendapat, ada upaya politik balik arah dari Partai PDIP dengan menolak PPN 12%. Sebab menurutnya PDIP telah terlibat dalam proses politik pembuatan Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021 tanggal 7 Oktober 2021. Di mana Undang-Undang HPP tersebut yang menentukan kenaikan tarif PPN secara bertahap dari 10% menjadi 11% pada 1 April 2022 dan naik lagi menjadi 12% pada 1 Januari 2025 mendatang.
Sejumlah partai politik saling beradu pendapat atas kenaikan pajak pertambahan nilai PPN 12% yang mulai diberlakukan pemerintah per 1 Januari 2025. Wacana kenaikan PPN 12% ini merupakan keputusan Undang-Undang tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. PDIP merupakan satu di antara partai yang menyetujui RUU HPP bersama Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan P3. Sementara fraksi yang menolak adalah PKS. PDIP dianggap seperti lempar batu sembunyi tangan untuk mencari simpati publik karena inkonsistensi. Belakangan gelombang penolakan terus naik terkait kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% dan terus berdatangan. Di platform change.org misalnya, pada Rabu 25 Desember 2024, sudah hampir 200.000 orang yang menandatangani petisi penolakan tarif PPN 12% yang diinisiasi pengguna bernama Bareng Warga. Sejumlah pihak menilai kenaikan PPN pada saat kondisi perekonomian belum stabil akan semakin membebankan masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Elit politik misalnya yang ikut menyatakan penolakan terang-terangan atas penerapan PPN 12% pada tahun depan. Elit-elit politik yang dimaksud berasal dari PDI Perjuangan atau PDIP. Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Puan Maharani, hingga Dolvi UFP juga sempat memberikan komentar bernada kritis atas PPN 12%. PDIP bahkan disebut seakan cuci tangan padahal kadernya merupakan Ketua Panja RUU HPP. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan sebelumnya terkait terdapat kebijakan PPN 12% yang akan dikenakan khusus untuk barang mewah yang sebelumnya dibebaskan PPN. Barang-barang tersebut diantaranya kelompok makanan berharga premium, layanan rumah sakit kelas VIP, dan pendidikan yang berstandar internasional yang berbayar mahal maksud kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.